Di sini saya akan membahas tentang perbandingan antara Odoo vs NetSuite, yang dimana kita akan membahas tentang cakupan akses user Odoo dan NetSuite, biaya yang dikeluarkan oleh pihak Odoo dan NetSuite, bisnis apa yang cocok diterapkan oleh Odoo dan NetSuite, serta UI UX antara Odoo dan NetSuite. Nah, sebelum mulai pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya Bika Belit Tauruk, asal dari Universitas HKBP Indonesia dengan NIC CP116. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih Odoo dan NetSuite itu. Odoo adalah suite manajemen bisnis yang scalable, open source, dan modular. Odoo menawarkan semua fitur yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda, termasuk akuntansi dan faktur, tenaga penjualan, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, niaga, manufaktur, dan layanan lapangan. Sedangkan NetSuite adalah platform operasi bisnis berbasis cloud yang memungkinkan bisnis kecil dan besar untuk mengelola operasi bisnis mereka dari front office hingga back office. NetSuite menawarkan berbagai fitur dan fungsi dari manajemen proyek hingga keuangan hingga manajemen hubungan pelanggan CRM. Perangkat lunak NetSuite mudah diintegrasikan dengan aplikasi bisnis termuka, termasuk Salesforce.com, Facebook, Twitter, dan LinkedIn untuk integrasi media sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang cakupan akses user Odoo dan NetSuite. Nah, gambar dari awalan ini adalah gambar untuk membuat akses user baru dari Odoo. Lalu, gambar di sebelahnya adalah gambar untuk membuat grup user baru. Nah, sebelum kita membuat grup user baru, kita harus membuat beberapa user baru, yaitu dengan cara kita masuk ke menu settings, lalu users, lalu klik user kembali. Nah, gambarnya akan tampilan seperti ini, dan untuk membuat grup user baru, kita masuk ke menu settings, user, lalu ke groups. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya untuk NetSuite, untuk memberi karyawan atas akses ke akun NetSuite Anda harus memastikan catatan karyawan menyertai alamat email. Alamat email yang berfungsi sebagai ID pengguna, kemudian lengkapi informasi yang diperlukan di subtek akses catatan karyawan Anda. Nah, berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh Odoo dan NetSuite ini? Untuk biaya yang dikeluarkan oleh Odoo, on-premise software Odoo yang ada di sekitaran 25 juta per tahunnya, dan biaya untuk cloud yaitu sekitaran 3.500.000 per bulan. Sedangkan NetSuite ini adalah lebih mahal dari Odoo. NetSuite ini adalah salah satu opsi perangkat lunak paling mahal di pasaran, dengan harga mulai dari $75 per bulannya, sekitar Rp1.146.225 dan meningkat menjadi $850 per bulannya, yaitu sekitaran Rp12.991.442. Nah, bisnis apa sih yang cocok diterapkan oleh Odoo dan NetSuite? Bisnis yang cocok diterapkan oleh Odoo ini oleh perusahaan dari semua ukuran untuk mengelola operasi bisnis mereka, termasuk akuntansi, inventaris, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen proyek. Sedangkan NetSuite ini diterapkan dalam perangkat aplikasi yang saling terintegrasi, mulai dari akuntansi ERP, komersi, teknologi, hingga CRM yang cocok bagi bisnis UKM. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan UI dan UX. Sebelum kita mengetahui perbandingan UI UX antara Odoo dan NetSuite, kita harus mengetahui apa sih UI dan UX itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang UI dan UX. UI adalah user interface, adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat dari pengguna atau user. Lebih tepatnya adalah bagian visual dari website, software maupun hardware untuk user dapat berinteraksi. Tujuan dari user interface sendiri adalah untuk meningkatkan fungsionalitas serta user experience dari pengguna. Sedangkan UX atau user experience adalah proses di mana penggunaan dapat berinteraksi dengan interface secara baik dan nyaman. Yang terpenting di sini adalah tujuan dari UX untuk meningkatkan kepuasan penggunaan
saat mengakses sebuah tampilan baik dari sisi website, mobile, maupun desktop. UX sendiri menjadi sebuah penghubung antara pengguna dengan produk. Perbandingan UI dan UX Odoo adalah menyediakan pilihan tangkapan layar antarmuka untuk penggunaan ilustrasi. Membuat desain baru memiliki mode terang dan gelap, ramah seluler, penampilan bersih dan profesional. Desain harus mencakup elemen-elemen berikut, yaitu seperti menu horizontal dan vertikal, laci aplikasi, dan dashboard. Variasi area konten utama meliputi formulir, tampilan daftar atau tabel, grafik. Fokus utamanya di sini adalah untuk mendapatkan desain dasar sesuai dengan branding. Setelah selesai, mereka akan membuat modul. Selanjutnya, sedangkan NetSuite berfokus untuk membuat aplikasi bisnis mission kritikal, menyenangkan, dan mudah digunakan. Antarmuka penggunaan UI HTML5 ini termuka di industri. NetSuite ini dirancang dengan mempertimbangkan pelanggan, pengalaman yang menetapkan standar untuk aplikasi bisnis modern. UI NetSuite ini mudah digunakan dan dipahami, yang memungkinkan pengguna untuk fokus pada pelatihan alur kerja, khusus pekerjaan, dan mengurangi jumlah waktu yang terbuang untuk navigasi melalui sistem ERP yang tidak intuitif. Prinsip-prinsip UX ini menentukan pola pikir karyawan NetSuite dan motivasi aktivitas di setiap departemen untuk mendorong pengalaman yang melibatkan empati dan komunikasi dari setiap tim dan setiap pelanggan. Pada gilirannya, produk desain dan antarmuka berevaluasi untuk menginspirasi efisiensi dan produktivitas pengguna. Kesimpulannya, dari kedua jenis software tersebut sama baiknya untuk sebuah perusahaan. Namun, dari segi biaya, implementasi software NetSuite lebih mahal dibandingkan dengan Odoo. Dan juga berdasarkan penjelasan bisnis yang cocok diterapkan adalah Odoo lebih banyak digunakan oleh perusahaan dari semua ukuran karena dapat diterapkan dengan cepat dan mudah disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan khusus setiap perusahaan. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.